Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Okta. Kali ini akan membahas tentang risk and return dalam konteks portofolio. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return individual. Perhitungan return relatif mudah dibanding dengan perhitungan risiko. Rumus untuk menghitung return yaitu RP sama dengan W1R1 ditambah W2R2 ditambah W3R3 begitu seterusnya sampai WNRN. Nah, di sini keterangannya RP sama dengan return portofolio, W1, W2 ataupun WN itu adalah bobot untuk masing-masing investasi. R1, R2 dan Rn itu merupakan return untuk tiap-tiap alternatif investasi. Nah, di sini dimisalkan pada tabel 15.2 alternatif investasi B dan C dengan bobot masing-masing 50%. Kita akan menghitung return portofolionya. Kita fokus pada portofolio. Di sini untuk resesi parah, portofolio terdapat angka 4,50. 4,50 itu berasal dari resesi parah untuk investasi B sebesar 12 ditambah min 3 dibagi dengan 2 karena di sini 2 investasi sama dengan 4,50. Next, variance return portofolio dengan 2 saham bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu variance portofolio sama dengan W1 kuadrat varian 1 kuadrat plus W2 kuadrat varian 2 kuadrat plus 2 kali W1 kali W2 varian kali 2. Nah, di sini contohnya sama seperti yang tadi ya. Untuk return investasi B dan C, kita simak di kovarian. Kovarian itu rumusnya sama. Kita masukkan. Selanjutnya untuk return yang diharapkan itu adalah jumlah dari kovarian B dan C resesi parah sampai dengan sangat baik. Variance portofolio yang tadi kita masukkan rumusnya yang atas tadi 0,5 kuadrat dikali 0,71 ditambah 0,5 kuadrat kali 19,31 ditambah 2 kali 0,5 kali 0,5 dikali min 3,66 itu dari return yang diharapkan tadi. Selanjutnya standar deviasi itu ada 3,175 dipangkatkan setengah karena tadi nilainya hanya 50%. Selanjutnya apabila menggunakan data historis, kovarian dihitung dengan cara sebagai berikut. Cov RI RC sama dengan sigma RI min E kali RI tutup kurung RJ min E kali RJ tutup kurung dibagi N min 1. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Berhubung ini yang digunakan itu return A dan return B, maka di sini diganti RA dan RB. Kita masukkan rumusnya sebagai berikut. Lanjut, kovarian return A dan B itu sama dengan sigma RA min E kali RA dikali RB min E kali RB dibagi N min 1 sama dengan 2441,4 dibagi dengan 10 karena tadi jumlahnya 11, N min 1 jadi dibaginya dengan 10. Selanjutnya hasilnya adalah 244,14. Varian portofolio dengan saham A dan B dengan proporsi masing-masing 50%. Itu yang tadi 0,05 di kuadrat kali 74,93 ditambah 0,5 kuadrat
kali 2 368 plus 2 kali 0,5 kali 0,5 kali 244,1 sama dengan 1831,4. Standar deviasinya itu 42,79. Apabila diketahui korelasi antara dua return covarian PIJ, maka dihitung dengan rumus cov RIRJ sama dengan varian I kali varian J kali PIJ. Selanjutnya, model indeks tunggal dan capital asset pricing model. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Begitupun sebaliknya. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan RI sama dengan A kali BI kali A plus BI kali CF, di mana keterangannya RI yaitu return suatu saham, BI yaitu kepekaan return saham I terhadap faktor bersama atau common factor. Selanjutnya CF adalah common factor atau faktor bersama. Jika didistribusikan dalam persamaan rumus di atas, maka dapat didapatkan persamaan model indeks tunggal sebagai berikut. RI sama dengan AI kali BI kali RM plus EI, di mana keterangannya AI sama dengan nilai ekspektasian dari return sekuritas-sekuritas yang independen terhadap return pasar. EI itu sama dengan kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0 atau EI sama dengan 0. Selanjutnya, capital asset pricing model atau CAPM. Itu adalah suatu metode penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan atas koefisien beta, indeks risiko yang tidak dapat diverifikasi. Diverifikasi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko, akan tetapi verifikasi dapat menghilangkan sebagian besar risiko atau varians. Sedangkan risiko yang bisa dihilangkan adalah risiko sistem. Contoh risiko sistematis adalah inflasi yang mempunyai efek pada semua saham. Maka rumusnya dapat dirumuskan RI sama dengan RF plus BI kali RM min RF. Keterangannya, RF itu sebagai return investasi bebas risiko, BI itu beta saham I, dan RM itu return market atau pasar. Selanjutnya, hubungan risk and return. Secara teknis, semakin tinggi expected return, maka risk yang dihadapi investor juga semakin tinggi. Berlaku pula hubungan risk dan return adalah linear atau searah. Grafik security market line berikut menjelaskan hubungan risk dan return investasi pasar modal. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa risk and return berhubungan linear memang benar. Perhatikan garis SML. Semakin meningkat E atau RP, maka BP juga semakin meningkat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.